وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum untuk semuanya. Alhamdulillah, saya nama Muhammad, kelahiran Karisidenan Surakarta, tepatnya di Sragen dan sekarang di Palembang. Di sini saya melanjutkan yang pernah saya bicarakan kemarin, menindaklanjuti, saya bicarakan Islam Jamaah atau Jokam. Jadi saya bicarakan Islam Jamaah atau Jokam itu bukan ngelek-ngelek atau menjelekkan atau ngibah atau ngerasani. Dikarenakan ya masalah Islam Jamaah itu menurut peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1971 sudah dilarang. Jadi Islam Jamaah sudah dilarang. Jadi kalau membicarakan itu ya tidak, insya Allah tidak bermasalah dan tidak bisa ditindaklanjuti menurut hukum KUHP tindak pidana pencemaran, itu tidak bisa. Insya Allah seperti itu. Dan kenapa saya juga bisa tahu ya karena alhamdulillah di sini juga banyak kawan dari tentara ataupun polisi. Saya juga kenal juga dengan Bapak Jenderal Nur Faizi, mantan Kabar Eskrim, mantan Kapolda Metro Jaya, juga mantan Ketua Senkom dan pendiri Senkom. Nah itu saya juga pernah teleponan, bahkan beliau menasihati, memberitahu saya, insya Allah Mas, nanti mungkin setiap bulan akan mendengar orang-orang yang hijrah dari Islam Jamaah, atau tiap minggu, atau tiap hari, atau tiap jam, atau tiap detik, insya Allah ada kabar yang dari Islam Jamaah itu hijrah atau pindah. Satu masalah hukum negara insya Allah tidak menyalahi peraturan. Juga ini juga membantu dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, bahwasanya membendung radikalisme itu juga termasuk kesyukuran pemerintah juga. Ini karena ini paham takfiri, paham radikal juga karena mengkafirkan orang-orang di luar golongannya. Yang ketiga juga Majelis Ulama Indonesia juga insya Allah juga sangat senang kita ikut membantu di sini. Juga menurut hukum agama kita membicarakan penyimpangan suatu akidah itu bukan gibah, bukan ngerasani, bukan menjelekkan. Insya Allah di sini juga harusnya orang yang ada di Jokam itu merasa bersyukur karena diingatkan dengan kesalahannya, kekurangannya itu, insya Allah ya berani susuknya. Itu tentang Islam Jamaah. Yang kedua, insya Allah saya hampir 40 tahun di Islam Jamaah itu pernah menjadi ustadznya juga, pernah mendoktrin di 5 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan Sumatera. Dan saya juga banyak kenal dengan para pakubumi. Pakubumi insya Allah banyak mengenal saya karena saya juga dulu juga sering tinggal di kamar mubalek guru bujang atau pakubumi. Nah, itu insya Allah banyak yang mengenal. Dan juga dengan Bapak Ajis yang amir sekarang, saya dulu pernah membawa sandalnya untuk tawaf di Masjidil Haram itu, saya membantu membawakan sandalnya, saya ingat ya. Jadi untuk soal pribadi saya itu enggak ada. Jadi dalam arti itu baik-baik. Ini saya hanya bicarakan akidah yang tidak pas, yang tidak sesuai. Lah apa yang menjadikan penyimpangan ini saya yang menjadi pokok sumber yaitu perkataan dari Khalifah Umar bin Khattab, dan di sini supaya diperhatikan, dipasang konsentrasi, mindsetnya, logikanya, rasionalnya supaya berpikir tajam. Ini kalau tidak nyimak betul nanti gak konsentrasi, mungkin tidak tahu apa yang saya bicarakan, mungkin gak nyambung. Ini perlu konsentrasi karena ini membutuhkan pemikiran yang agak tajam, karena kebiasaan di Jokam itu berpikirnya itu dangkal-dangkal atau ngambang.
karena tidak boleh berpikir kritis. Karena ya kalau orang itu berpikir kritis ya nanti mudah dikendalikan. Nah, tapi kalau bodoh-bodoh itu ya mudah disuruh ke sana kemari, itu akan manut. Nah, di sini di Islam Jamaah itu sangat jelas memfitnah Umar bin Khattab. Ini tuduhan fitnahan terhadap Umar bin Khattab. Begini supaya didengarkan baik-baik. Jadi mereka mengambil sebuah dalil dari Umar bin Khattab, la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bi bai'ah wala bai'ah illa bi tu'ah. Di sini dia mengartikan bahwasanya Umar bin Khattab itu mengatakan tidak sah Islam seseorang kecuali dengan berjamaah. Tidak dikatakan jamaah kecuali punya amir. Tidak dikatakan punya amir kecuali bi'at, dan kita tidak dikatakan bai'at kalau tidak taat. Lah sebenarnya di dalam hadis Darimi ini tidak ada kata bai'at. Nah, insya Allah itu tahu itu, enggak ada kata bai'at. Di sini ada susupan kalimat bai'at. Oke. Dari la Islamnya di sini dia kan mengatakan bahwasanya Islam itu tidak sah kecuali punya amir atau bi'at. Lah sedangkan hadis ini turun ini setelah Rasulullah wafat. Nah, Rasulullah sebelum wafat di dalam hadis wada, dalam haji wada, sebelum Nabi wafat itu mendapatkan wahyu dari Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum nikmati wa raditu Islam madinah. Telah sempurna Islam ini, artinya sebelum Nabi Muhammad itu Islam itu sudah sempurna, jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan dimodifikasi. Sudah sempurna, cukup. Perintah sudah banyak, larangan sudah banyak, sudah cukup. Tinggal ngerjakan, enggak usah terlalu kreatif untuk membuat bid'ah atau tambah-tambahan yang tidak perlu. Ini karena mempunyai resiko yang besar kalau membuat amalan yang tidak benar. Nah, di sini waktu Rasulullah sebelum wafat, Islam sudah sempurna. Artinya apa? Islam itu waktu Nabi Muhammad itu ya dikatakan oleh Islam, kriteria Islam ya melaksanakan rukun Islam, rukun iman, sebagaimana ada hadis Jibril atau hadis Adom. Ini kalau di Mekah itu mengatakan hadis Jibril, ini hadis Adom, sangat luar biasa. Ini di Islam saya nggak tahu itu kalimat hadis Jibril atau hadis Adom. Artinya Jibril turun ke bumi mengatakan, wahai Muhammad. Dia menyamar sebagai manusia, tanya Nabi Muhammad, Islam itu bagaimana? Rasulullah menjawab, wa qul syahadateni wa iqamis shalah, wa atuz zakah, wa shaum Ramadan, wal haji man istata ilaihi sabila. Jadi melaksanakan rukun Islam itu dan rukun iman itulah Islam. Nabi Malaikat Jibril mengatakan, oh betul sekali. Jadi Islam itu melaksanakan rukun Islam, rukun iman, sudah, itu namanya orang Islam. Nah terus di sini saya katakan dia memfitnah Umar bin Khattab karena begini. Dia mengatakan itu tadi, padahal setelah Nabi Muhammad wafat, terus diganti Abu Bakar sekitar 2,5 tahun, kemudian diganti Umar. Lah kekhalifahan Umar sekitar 5 tahun 7 tahun setelah Rasulullah wafat ini, lah Umar bin Khattab mengeluarkan statement itu tadi, innahu la Islam. Lah ini kalau diartikan seperti pengertiannya di Jokam, itu tidak sah Islamnya kalau tidak punya imam atau biat. Ini seakan-akan kan orang yang sudah bersyahadat, orang yang sudah melakukan rukun Islam, rukun iman, itu tidak berfungsi, tidak berguna kalau tidak mengangkat imam. Nah, berarti seakan kedudukan imam lebih tinggi daripada Allah Rasul. Mengakui syahadat, mengakui Allah Rasul itu enggak berfungsi, enggak berguna kalau tidak mengakui imam. Berarti kan ini tindakan musyrik syirik. Dan ini seakan-akan kan Umar ini menyelisih, menentang, ngentai, atau tidak menerima ajaran Rasulullah bahwasanya Islam itu karena rukun Islam, rukun iman. Lah ini Umar ini menambah menjadi imam dan biat. Seakan-akan Umar bin Khattab ini menambahi rukun Islam menjadi 7, yang tadinya 5 karena ditambah imam dan biat. Ini kan termasuk ini tuduhan fitnah ini. Ini kan kasihan sama Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab orang yang taat, yang patuh, yang tunduk sama Rasulullah SAW. Kok difitnah katanya? Nah ini seakan-akan Umar mengajak syirik, musyrik kalau meletakkan imam lebih tinggi daripada Allah Rasul. Karena dia mengatakan tidak berfungsi syahadatnya, rukun Islamnya kalau tidak mengakui imam dan biat. Berarti seakan-akan kan ini musyrik, syirik. Nah, satu. Yang kedua juga itu tadi menambah rukun Islam yang tadinya 5 menjadi 7. Ini berarti menambah bid'ah. 2. Yang ketiga seakan-akan Umarnya ngentai, nyulayani, menyelisih dari ajaran Rasulullah bahwasanya Islam menjadi katakan Islam karena rukun Islam, rukun iman. Di sini ditambah dengan kalimat la Islama, tidak sah kalau tidak punya imam dan amir. Berarti ini di sini, jadi pengertian ini untuk mengkafirkan, dasar untuk mengkafirkan orang-orang NU Muhammadiyah yang tidak golongan dengan Islam Jamaah, ini sangat fatal. Karena apa? Hanya karena berpegang satu dalil ini, saya juga bisa mengartikan, kalau semaunya saya bisa mengartikan begini, mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh, wa mangkana yuminu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah.
Barang siapa dikatakan iman kepada Allah Rasul supaya berbuat baik dengan tetangga, supaya menghormati pada tamunya. Jadi orang yang tidak menghormati tamu atau tidak berbuat baik dengan tetangga, ini seakan-akan bukan orang iman. Nah, kalau bukan orang iman berarti kafir. Saya bisa mengkafirkan hanya gara-gara tidak menghormati tamu atau di situ tidak berbuat baik dengan tetangga. Nah, saya bisa mengartikan seperti ini. Nah, atau dalil lagi, layatul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak dikatakan orang iman kalau tidak bisa masuk surga kecuali orang iman. Tidak dikatakan orang iman kalau tidak asia-asian. Berarti orang yang tidak rukun di situ bertengkar itu bukan orang iman dan tidak bisa masuk surga. Lah orang yang kalau tidak orang iman berarti apa? Kafir. Bisa saya artikan bisa saya katakan kafir hanya karena tidak rukun. Karo mengambil seperti ngawur seperti ini. Hanya pengertian dibalik. Atau dalil lagi, kalau baik wa haram riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Riba itu apa ya? Misalnya bank-bank. Jadi itu orang yang bank-bank yang berhak atas dirinya itu adalah yang daging yang tumbuh itu adalah api neraka. Yang berhak itu neraka. Berarti orang yang utang bank-bank itu saya bisa katakan kafir karena masuk ke dalam neraka. Karena yang berhak itu adalah api neraka. Jadi bisa dikafirkan hanya gara-gara mengartikan dibalik seperti itu. Atau dalil lagi, maka nabi dakwatin jaliyah fawa fi jahanam. Siapa yang ajak-ajak perbuatan jaliyah bisa menjadi kayu bakaran api neraka jahanam. Orang yang mungkin melakukan kesalahan mungkin bansaan atau yang amalan jali-jali itu. Amalan jali langsung dipukul rata itu menjadi kayu bakar neraka. Berarti kayu bakar neraka berarti apa? Orang masuk neraka, orang masuk neraka siapa? Orang kafir. Berarti bukan orang iman. Berarti bukan Islam. Berarti percuma sholatnya. Bisa diartikan seperti itu hanya gara-gara satu kesalahan. Misalkan atau orang yang menyemir rambut warnanya putih menjadi hitam itu tidak mencium baunya surga. Jadi orang seperti ini mencium saja tidak pas apalagi masuk. Nah, berarti orang ini nggak bisa masuk surga. Kalau nggak bisa masuk surga siapa? Itu orang kafir. Bisa dia saya katakan kafir hanya gara-gara menyemir rambut. Nah, jadi kalau perbuatan salah itu larinya ke dosa, bukan jangan diartikan kafir. Ini hanya satu dalil ini untuk mengkafirkan orang ini terbantahkan. Jadi jangan mencoba-coba menggunakan hanya satu dalil untuk mengkafirkan. Nah, ini namanya salah tafsir, tidak sesuai syarahnya, tidak sesuai fikihnya. Bahkan di Islam tidak tahu hukum kriteria orang dikatakan Islam, kriteria standar dikatakan kafir atau hukum nawaqidul Islam, hukum pembatal Islam. Ini tidak tahu. Ini sangat mengerikan sekali, jauh dari ilmu, jauh dari kemampuan seorang mujtahid. Orang yang dikatakan kiai ulama itu salah. Nggak bisa ini. Nggak bisa untuk pegangan kalau mempunyai pemahaman hanya seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya, saya memang di dalam jamaah itu dulu sangat tegas. Saya juga banyak pengisap mendoktrin. Ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang bidan. Banyaklah saya mempunyai orang mu'alaf itu. Saya dulu mendoktrin juga tegas. Bahkan sampai ada yang saya ingat seorang janda yang tidak mampu, saya katakan kalau tidak infak persenan itu sebagai tanda bukti. Kalau enggak itu ya enggak disaksikan. Akhirnya perempuan itu sampai keluar. Dulu saya itu menyesal, aduh kasihan ya. Terlalu tegas saya menyampaikan. Ternyata ya malah betul orang yang keluar itu. Sekarang pun kadang saya tertawa yang melihat kejadian yang dulu. Atau ada lagi seorang pemuda yang ngajinya itu bules, saya katakan kalau kamu ngaji bules seperti ini tidak bisa disaksikan, itu bukan orang jamaah. Bagaimana penyaksian? Kalau kamu nggak jamaah ya kalau sekalian keluar saja. Akhirnya perempuan laki-laki itu keluar sampai sekarang, dan saya ketemu dengan saya ketawa-ketawa, aduh ternyata ikut keluar ya. Jadi seru. Jadi saya juga begitu kerasnya saya mendoktrin kalau tidak sambung itu bukan jamaah, kalau tidak persenan bukan jamaah, kalau tidak punya imam berarti itu bukan jamaah. Ternyata itu salah, itu diralat dimansuh. Yang benar itu masalah sambung kelompok, masalah persenan, masalah imam dan batiku tidak termasuk rukun Islam, tidak termasuk rukun iman, tidak termasuk pengesah Islam seseorang, dan tidak termasuk hukum pembatal Islam. Itu hanya salah satu dari cabang-cabang iman yang mana ya kita memang harus fastabiqul khairat, melaksanakan cabang-cabang iman. Yang penting rukun Islam, rukun iman. Nah, kalaupun melakukan kesalahan ya itu larinya ke dosa, bukan kafir. Itu sangat tegas saya dulu. Bahkan kalau di dalam hadis itu mayung fikun, infak untuk siapa? Walil walidin, wala korobin, wali yatama, wala masakin. Infak untuk kedua orang tuamu, untuk saudaramu yang miskin-miskin itu, familimu yang miskin, atau anak yatim, atau orang miskin. Itulah yang harus kamu kasihkan. Bagaimana malah kadang di sini
terlalu sedikit-sedikit ke pusat, sampai di pusat itu kelebihan sedekah, kebanyakan sedekah. Yang kiri kanan itu yang miskin-miskin malah nggak dikasih sedekah, harusnya menerima sedekah. Ini termasuk kesalahan. Jadi kalau sedekah itu kasihkan kepada tetanggamu, saudaramu, yang kiri kananmu itu. Alhamdulillah di sini dengan terbukanya seperti ini, setelah keluar tidak sedekah, alhamdulillah sedekah juga. Nah, istri saya yang dulu kurang sedekah dengan ibunya, sekarang ibaratnya mertua itu, alhamdulillah sekarang istri saya itu ya sering sedekah. Karena apa ya, dulu itu habis untuk persenan. Jadi untuk mau ngasih ke orang tuanya, ke mertua saya itu sampai nggak kebagian ibaratnya seperti itu. Bagaimana tidak? Karena banyak pembelaan di dalam Islam. Bahkan ada ini tetangga saya yang masih Islam Jamaah itu cerita kepada saudara saya yang tidak Islam Jamaah, cerita dia menjerit, mengeluh, merintih. Waduh, di tempatku ini banyak tarian 10%, kemudian siar-siar, ada dapur, ada organisasi, ada tarian desa, daerah, pusat, ada batu bata merah, di situ ada tarian korban pusat, korban desa, korban patungan. Oh, banyak pembelaan, bukannya 10%, mungkin ada 25-30% tiap bulannya. Itu sangat merintih, menjerit itu. Hanya dia mau ngomong itu nggak sanggup, dia merasa itulah perasaan dia itu surga harus lewat seperti pembelaan yang begitu berat itu. Padahal nggak ada seperti itu di dalam hadis itu. Nabi Muhammad, ya Rasulullah, asrusru al-usru ya Allah, apakah 10% itu lah, al-usru ala Yahudi Nasrani, 10% itu orang Yahudi atau Nasrani, bukan untuk orang Muslim. Orang Muslim dilarang. Umar, Abu Bakar, Nabi, tidak ada itu 10%. Jadi ya harus dipahami betul. Jadi kalau namanya sedekah itu adalah sukarela. Kalau zakat sudah ada ketentuan dari Rasul, kita nggak usah aneh-aneh. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi. Kemudian bayangan orang-orang di Islam Jamaah itu, katanya yang bisa rukun kompak hanya Islam Jamaah, hanya Jokam. Padahal setelah saya keluar saudara, ternyata orang NU Muhammadiyah itu sangat kompak, sangat baik, sangat tulus, sangat ikhlas. Saya merasakan sekali dengan keluarnya hijrahnya ini, terbukti saya itu di warga-warga NU Muhammadiyah, MTA, Salaf itu baik-baik semua. Itu salah doktrin kalau hanya orang Islam yang bisa rukun kompak. Begini sudah, kalau orang Islam di Indonesia ada 300 juta penduduk, yang 20 juta mungkin ya Hindu atau Kristen, yang 2 juta itu paling cuma Islam Jamaah. Bagaimana saya katakan hanya 2 juta? Begini, kalau di Islam Jamaah itu misalnya ada 500 imam daerah, satu daerah itu misalnya ada 3.000 kali 5.000, 3.000 kali 500, 3 kali 5 berapa? 1,5 juta. Apalagi 1,5 juta, pokoknya 2 juta. Nggak banyak itu. Jadi kalau masih 280 juta itu Muslim, dikurangi hanya 2 juta, masih 278 Muslim. Jadi saudara kita di luar itu banyak. Jadi salah mindset, salah logika. Di luar itu sangat baik. Terbukti saya waktu jalan naik motor ke utara, ke selatan, banyak yang menyapa. Mas, Pak, saya tanya sama istri, siapa itu? Nggak tahu, nggak kenal. Banyak orang menyapa, mereka ternyata itu mengenal. Itu yang sudah keluar dari Islam Jamaah menjadi saudaranya. Itu akhirnya dia menganggap sebagai saudaranya, baik sampai ditegur, sapa. Alhamdulillah, semuanya baik-baik sekali. Gitu. Jadi hanya dia takut bayangan aja seperti itu. Kemudian saudara-saudara yang selanjutnya, masalah dunia saja kita harus hati-hati. Terbukti misalnya kasus Sambo, salah perintah itu menjadikan berat hukumannya itu masalah dunia. Fa itu bimaksudnya fala sama wala to'ah. Kalau ada perintah maksiat supaya dijauhi, jangan dikerjakan. Ini apalagi masalah ibadah kita, masalah ibadah dipercayakan sama orang yang tidak mumpuni, yang tidak mempunyai skill, dipercayakan sama imam kelompok. Ibarat imam kelompok apa becus dia hukum-hukum Islam nggak tahu, atau pengurusnya di situ. Standar kriteria Islam itu bagaimana? Standar kriteria orang dikatakan kafir bagaimana? Standar kriteria dikatakan hukum-hukum pembatal Islam atau nawaqidul Islam, dia tidak tahu tuh bagaimana. Surga kita dipercayakan sama orang yang tidak mumpuni, yang tidak berkualitas, yang tidak berbobot, yang tidak tahu ilmu. Ini sangat menyesatkan. Bahkan ada dalil itu waqalan doa falil tinastabur inakuna tabal falal minadabillah. Itu cerita di dalam seorang kiai dan murid akan berbondong-bondong masuk ke dalam neraka. Waqalan doa falil tinastabur inakuna tabal falal minadabillah. Saya dulu manut, kenapa ini masuk neraka? Jadi kita itu jangan manut-manut aja.
Ini terjadi di dalam Quran itu sudah dikaji. Kita nggak boleh manut sama kalau dia tidak menunjukkan hukum dengan benar. Hukum kan kalau tidak dengan syarahnya itu tidak benar, fikihnya tidak benar, akan menarik kita ke dalam jurang kesesatan. Fa'in tanazim fi sa'id farzillah wa rasul. Ada perselisihan balik kepada hukum yang sebenarnya. Ikuti ulama-ulama dunia itu yang mana, yang benar itu. Seperti Nabi dan sahabat bagaimana bisa memanai hukum yang benar, ya kita tanya ulama yang fakih, yang benar-benar tahu hukum sebenarnya, fikihnya, atau balagohnya terus dikuasai, sehingga kita benar-benar tidak akan tersesat. Dan mereka punya standar. Katanya kebenaran itu kita itu orang Islam jamaah itu buktinya kita itu digegeri dirintangi. Kalau digegeri dirintangi bukan tolak ukur kebenaran. Sebenarnya lam yaitu rajulun bimis lima jista bihi ila udia. Tidak ada seorang laki-laki atau perempuan yang membawa kebenaran itu akan dirintangi dan digegeri. Dia punya dalil ini yang diandalkan. Ini kita ini dirintangi digegeri ini bukti benar sebagai nabi. Bukan, nabi itu digegeri dirintangi karena dia itu mengislamkan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang tidak tahu agama dimasukkan dalam Islam. Atau Dr. Zakir Naik itu mengislamkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu untuk masuk ke dalam Islam. Makanya Dr. Zakir Naik itu dirintang digegeri. Tapi Islam jamaah digegeri dirintangi karena dia memusuhi, memurtadkan orang muslim atau menganggap orang muslim dikeluarkan, dimurtadkan, dianggap orang kafir. Jadi bukannya mengislamkan orang-orang Yahudi Nasrani, tapi malah ini memurtadkan orang yang sudah Islam. Jadi kebalikan daripada Rasulullah. Ini takfir yang sangat berat yang sudah saya kupas kemarin tentang hukum takfir itu sangat berat. Yang sudah saya kupas kemarin hukum takfir itu bagaimana ada 7 pertanggungjawaban dosa yang harus dia pikul dari kiamat karena dia mengkafirkan orang-orang di luar golongannya, orang MTA, orang NU, orang Muhammadiyah, orang Saleh dikafirkan. Itu kalau orang itu tahu ya sebenarnya hukum-hukum pembatal Islam, dia tidak akan berani mengkafirkan orang-orang itu. Tidak akan berani. Karena itu sanksinya sangat berat. Karena mereka tidak tahu, maka itulah risiko yang sangat fatal, dosa yang sangat besar. Kemudian yang keluar difitnah, katanya ingin jadi imam, ingin jadi pengurus karena enggak dapat jabatan atau dakwaan. Itu fitnah, itu sangat tidak berlaku, tidak jual. Dijual itu tidak laku sekarang. Kalau dulu Bambang Irawan keluar 1 orang dikatakan ambisi punya ingin jadi imam, itu masuk logika. Pak Mauludin keluar dikatakan ambisi ingin jadi amir, itu masuk logika. Orang-orang difitnah seperti itu, jamaahnya dininak bubukan seperti itu, manut manggut-manggut. Sekarang sekitar 2-3 tahun ini kalau difitnah ya Pak Khalil, Pak Masud, Pak Haji Sultan dan beberapa itu keluar itu dikatakan sakit hati ingin jadi imam, itu nggak masuk lagi. Karena apa? Sudah ratusan ribuan orang yang keluar. Imam daerah di Aceh itu ada keluar, yang di Lampung ada, yang di Tuban ada, yang di Jombang ada. Wah, banyak yang keluar dari imam daerah juga banyak. Yang wakil daerah banyak lagi. Yang di Jakarta, yang di Jawa Barat, yang di Jawa Tengah, yang Jawa Timur, wakil daerah itu banyak yang keluar itu. Apalagi mau balik daerah. Mantan guru-guru pondok di Kediri, di Pondok Gede itu yang keluar juga banyak itu. Coba aja, udah ribuan yang keluar itu. Tengok yang mendengarkan ceramah saya yang baru 2 hari kemarin itu sudah hampir 10.000 itu yang mendengarkan. Itu siapa yang mendengar? Itu ya orang-orang, insya Allah ya banyak orang Islam jamaah terutama yang masih di dalam itu. Nah, itu kemudian pesan saya untuk orang-orang yang masih di dalam Islam jamaah, yang masih bunglon-bunglon. Ada hadis kalau mereka itu sangat mengagungkan Umar bin Khattab sebagaimana dalil Islamil jamaah atau dalil laukana nabiyan ba'dau lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, nah niscaya Umar, itu sangat dia pegang, dia lulukan Umar bin Khattab. Dan di sini ada Umar bin Khattab membuat dalil di sini. La'aktumul haqqa wa qad alimtah wala fariqa bainal haqqi wal batil kama faraqallahu bainal lail wan nahar. Umar bin Khattab, setelah saya tahu kebenaran, barang yang hak, saya tidak akan menyembunyikan. Saya tidak akan menyembunyikan barang kebenaran. Itu Umar bin Khattab. Dan saya akan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Itu sudah sumpah atau semboyan dari Umar bin Khattab. Sebagaimana Allah memisahkan antara siang dan malam. Itu terjadi setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Dia pergi ke pasar. Wahai orang-orang Quraisy, saya sekarang masuk Islam. Sekarang kamu mau apa? Yang tidak terima ke sini. Oh, berantem di situ di pasar itu. Yang nggak terima, kamu maksudnya apa Umar kamu? Sekarang saya Islam, mau apa? Kenapa? Nggak terima, berantem di situ. Pada siapa yang nggak usah keras-keras begitu. Tidak. Laqtumul haqqo wa qad alimtah wala fariqa bainal haqqi wal batil kama faraqallahu bainal lail wan nahar.
Umar berkata seperti itu, saya tidak akan menyembunyikan kebenaran setelah saya tahu kebenaran. Sebagaimana dan saya akan memisahkan kebenaran dengan kebatilan sebagaimana Allah memisahkan siang dan malam. Itu sudah menjadi sumpah semboyan dari Umar bin Khattab. Jadi kalau orang-orang itu paham, harusnya orang-orang yang bunglon-bunglon harusnya itu seperti ini sebagai panutan rujukan Umar bin Khattab itu, atau imam-imam daerah yang masih bunglon-bunglon itu, supaya ambil ini tegas. Karena apa? Kalau Anda tetap di situ padahal Anda tahu kebenaran, Anda tahu kebenaran, wa tawan alal birri wa taqwa wa la tawan alal ismi wal udwan. Jangan bertolong untuk menolong dalam dosa, tapi menolonglah di dalam kebaikan. Kalau Anda tetap di situ menaruh persenan tapi untuk takfir, untuk mengkafir-kafirkan, bukannya jariah pahala tapi jariah dosa karena doktrin yang salah, mengajarkan yang salah. Jadi mensukseskan ikut andil, mensukseskan ikut andil melancarkan yang tidak benar, itu akan jariah dosa. Bahkan saya punya anak pun yang jadi mubalik, itu saya larang untuk jadi tugas. Karena apa? Kalau kamu mendoktrin mengkafirkan orang-orang di NU Muhammadiyah itu, kamu bukan pahala yang kamu dapat, tapi jariah dosa yang kamu terima. Makanya saya larang untuk menjadi ustadznya Islam Jamaah. Jadi sangat tegas. Jadi terutama yang masih bunglon, saya punya kawan ini yang wakil daerah itu, saya tahu dia bunglon karena dia juga cerita. Tapi karena situasi kondisi, ambillah jalan yang bagus, yang tepat, kapan Anda keluar terang-terangan. Karena seperti tadi, kalau Anda tetap di dalam, orang-orang yang di bawah, yang bodoh-bodoh di bawah itu, Anda menganggap, di bawah itu menganggap, itu yang pintar, yang bagus, nggak keluar. Berarti di Islam Jamaah ini masih benar ini. Jadi Anda menjadi tolak ukur. Seakan-akan Anda memotivasi, mengatakan ini di dalam Jamaah nggak ada apa-apa, ini masih benar ini. Seakan-akan gitu menjadi dasar tolak ukur mereka. Padahal Anda tahu ini ada penyimpangan, ada hukum takfir sangat berat. Nah di sini, makanya Anda harus mengambil sikap dengan tegas seperti Umar bin Khattab ini. Akan saya pisahkan kebatilan dan kebenaran. Sebagaimana Allah memisahkan siang dan malam. Ini setelah saya tahu kebenaran seperti ini. Itu sumpah dari Umar bin Khattab. Inilah saya mohon untuk saudara-saudara yang di dalam yang tahu kebenaran supaya tegas. Seperti saya, alhamdulillah, saya di Islam Jamaah yang benar saya kerjakan, yang tidak benar saya tinggalkan. Apapun yang benar ya saya kerjakan, yang tidak sudah. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, semua bersaudara, jangan mengkafirkan. Orang NU Muhammadiyah itu saudara kita, itu jangan dikafirkan. Sekali lagi, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kelebihan dan kurangannya. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan, alhamdulillah jazakumullah khairan, barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.